Riau ini. Kepada Bapak Denny Risman, kami persilakan untuk menyampaikan materinya kepada kita semua di pagi hari ini. Baik, sebenarnya bukan ini, saya lebih memilih berbagi pengalaman kepada kawan-kawan di PWI Riau ini tentang untuk ketahanan pangan ya. Karena saya juga memulai jahe merah organik di Padang ini juga karena berkah ini dari pandemi COVID-19 ini. Tapi saya di Padang itu memakai pola, karena punya lahan ya, saya di lahan, jadi tidak di karung goni kata si John tadi, atau di polybag. Kemudian ketua meminta, terima kasih ketua telah memberi kepercayaan untuk berbagi pengalaman di forum ini. Kenapa jahe merah organik? Ini sebuah pertanyaan. Karena ketika pandemi COVID-19 ini, jahe merah ini tiba-tiba jadi booming. Karena banyak orang mengatakan jahe merah ini bisa mengantisipasi COVID. Inilah yang membuat booming. Padahal jauh sebelumnya jahe merah organik ini, karena dia mengandung minyak atsiri itu, banyak manfaatnya untuk kesehatan. Bisa meredakan batuk, tenggorokan, anti imunitas, ya, antioksidan, antibakteri. Nah, meredakan batuk dan tenggorokan inilah yang membuat kemudian orang mengatakan dia bisa mencegah. Ya, karena memang COVID itu kan melalui tenggorokan ya, batuk itu. Nah, inilah pencegahan dini jahe merah ini. Selain itu, jahe merah ini dari segi kesehatan juga banyak manfaatnya juga, bisa menghentikan nyeri haid, disfungsi ereksi, terus juga sakit jantung, bisa juga ada yang jerawatan, bisa juga memakai ini. Nah, di luar itu, nah ini orang tahunya untuk di makanan dan minuman itu hanya untuk bandrek, hanya untuk sekotang, wedang jahe. Padahal kalau di Jawa itu orang sudah memakai jahe merah organik, jahe merah ini untuk bumbu masak. Jahe merah ini lebih tajam aroma dan rasa itu dari jahe emprit yang biasa dipakai oleh ibu nih, jahe emprit yang kecil atau jahe gajah. Jadi kalau jahe gajah itu satu buku agak lebih besar, ini kita mau pakai jahe merah ini cukup sedikit aja karena memang rasa lebih tajam. Apalagi kalau kita memakai jahe merah organik. Jahe merah organik ini rasanya lebih bagus, lebih tajam, aroma segala macamnya daripada jahe merah dengan memakai pupuk kimia sintetis. Nah, itu. Inilah yang membuat tiba-tiba booming. Apalagi kemudian ketika booming, permintaan banyak, pasar belum siap. Maka banyak orang terpekik, harga jahe merah ini di pasar 90.000, 80.000 sekilo. Nah, kemudian orang berbondong-bondong lah menanamnya. Tapi kebanyakan saya lihat ini dari pengalaman saya dan kemudian kebetulan saya juga ikut komunitas jahe merah organik di Sumbar ya. Hanya euforia saja gitu. Kawan-kawan banyak tidak memahami tentang budidaya jahe merah ini. Nah, akibatnya banyak terjadi kegagalan. Kegagalan itu kena penyakit. Memang kalau jahe merah ini sangat unik, saya lihat. Dia bisa tumbuh kalau dengan mudah. Kita buang saja di tanah itu tumbuhlah dia. Tapi kalau untuk 1 batang atau sampai 5 batang masih bisa lah. Tapi kalau sudah lebih dari 10 batang, nah inilah repotnya lagi. Muncullah banyak penyakit-penyakit di sini. Nah, jadi yang pertama itu kita harus paham dulu tentang budidaya. Nah, disinilah saya coba membagi pengalaman tentang budidaya jahe merah organik ini. Yang pertama kali yang kita harus
ketahui tentang jahe merah, budidaya jahe merah ini adalah bahannya mungkin kawan-kawan di host bisa minta tolong kawannya materinya. Nah, ya sebentar Pak Denny, sedang kami persiapkan untuk menampilkan materi. Ya, sebelum masuk ke materi saya ditampilkan, saya lanjutkan saja dulu bahwa ketika kita memilih organik ya, ini adalah organik ini kita memakai bahan alami, baik pupuknya maupun pestisidanya alami dengan kimia sintetis. Itu yang biasa orang pakai kimia sintetis. Tapi karena ini di rumah, ini lebih karena untuk kita pakai sendiri. Pertama tentu prioritasnya untuk kita pakai sendiri ya. Jadi kita memilih pakai yang organik. Jadi produk kita sehat dan kita bisa menikmatinya, dan kemudian ketika kita jual pun jadi harganya juga lebih bagus. Yang pertama harus kita ketahui tentang cara budidaya jahe merah ini. Pertama adalah iklim. Bahwa iklim untuk jahe merah organik ini haruslah berkisar antara 300 sampai 400 mililiter curah hujannya per bulan, atau sekitar 2.500 sampai 4.000 ya mililiter per tahunnya. Jadi curah hujan yang tinggi. Inilah yang agak uniknya jahe merah ini. Jahe merah ini dia sangat butuh air, tapi dia takut air. Nah, jadi kalau kebanyakan air, maka kita jadi gagal. Produk kita juga akan gagal. Si pertanian kita ini jadi gagal. Kalau kurang air, maka pun jadi gagal. Maka di curah hujan di sini cukup tinggi ini untuk menyuburkan dia ketika dia proses vegetatif. Dari umur 0 sampai 4 bulan itu dia butuh banyak air. Nah, pertama yang tadi iklim. Kemudian yang kedua kita harus tahu adalah media tanamnya. Nah, media tanam karena target kita di sini adalah di perumahan ya, di rumah kita sendiri, maka saya menyarankan itu kita memakai media tanamnya melalui polybag. Kalau tadi si John tadi katakan karung goni ya. Karung goni itu kalau tidak karung yang tebal untuk seperti makanan ayam itu ya, makanan ikan itu yang tebal, maka kalau dia karung biasa itu hanya tahan 3 bulan. Maka saya menyarankan kalau kita di rumah itu pakailah karung polybag ukuran 50 sampai 70 cm atau 60 sampai 70 cm. Nah, pakai polybag. Medianya apa? Nah, di sinilah media. Bahwa sifat jahe merah ini dia bisa hidup di tanah yang subur, gembur. Nah, gembur di sinilah yang perlu kita jaga, medianya itu di polybag. Apa medianya itu? Bahwa di sini yang kita pakai media yaitu kalau di polybag ya, saya menyarankan adalah sekam atau serbuk kayu lapis pertama, lapis keduanya itu adalah kohe campur sayur, atau kohe itu kotoran hewan, pupuk kandang istilahnya. Ya, lapisan ketiganya ini baru sekam bakar atau abu kayu bakar. Nah, ketiganya. Jadi tanpa media tanah. Bagaimana kalau media itu tidak ada? Bisakah kita ganti dengan media tanah? Nah, boleh. Tapi media tanah itu kita pakai di lapis kedua. Jadi tidak dicampur. Karena fungsinya masing-masing fungsinya ada berbeda. Sekam mentah itu di bawah atau sekam mentah atau serbuk kayu itu di bawah adalah untuk menahan air.
Jadi sifat sekam tadi dia menahan air supaya air yang nanti disiram dari atas itu tidak langsung jeblos ke bawah. Jadi dia bisa meresap. Nah, yang kedua, lapis kedua itu adalah tadi pupuk kandang sama kotoran sama limbah sayur. Itu gunanya untuk memberikan nutrisi pada akar tanaman itu sendiri, nutrisi. Karena kita tahu rimpang itu dia hidup jahe itu hidup dari rimpang. Rimpang itulah yang ditanam di bawah dan pada tahap awal dia mencari makan itu dari akar-akarnya. Umur 0 sampai 1 bulan itu akar itulah yang mencari makanan. Nah, kalau di lapis kedua itu sudah ada nutrisinya yang cukup dan tanahnya yang gembur, maka dia akan cepat muncul tunas-tunas. Nah, tunas-tunas inilah memunculkan rimpang-rimpang. Nah, lapis ketiga sekam bakar. Ini fungsinya adalah untuk porositas. Jadi supaya tanah media di atas itu tidak tidak tertutup di atas itu. Jadi dia tetap gembur di atas itu. Nah, kalau kita di rumah fungsi sekam bakar ini juga ada fungsinya. Nah, di rumah yang ada di rumah yang ada tanam yang ada pelihara kucing, itu kucing kan sering itu BAB di atas polybag, pasti banyak temui itu. Nah, kalau kita pakai sekam bakar di atas tempat tanaman kita itu, maka kucing tidak akan BAB, buang air besarnya itu di atas tanah media kita. Juga kalau di rumah itu sering kita temukan keluhan bahwa ada bekicot atau keong yang memakan tunas-tunas batang atau daun batang. Nah, kalau ada sekam bakar di jahe kita, dia tidak akan memakan itu. Itu fungsinya yang kedua. Terus juga yang perlu kita ketahui di sini di media tanam itu setelah kita memakai tadi media tadi, kita juga harus memeriksa pH tanah. pH tanah itu penting. Nah, pH tanah inilah yang kita periksa bahwa jahe merah dia bisa hidup di pH antara 5 sampai 7,5. 5 sampai 7,5. Tapi kenyataannya jahe merah itu kalau pH tanahnya sudah di angka 6, maka pucuk daun jahe merah itu akan memudar. Nah, sudah memudar, kemudian kalau sudah turun ke 5,5, pucuknya itu jadi menguning, tumbuhan kerdil. Nah, kalau sudah tumbuhan kerdil dan pucuknya menguning, maka hama dan penyakit akan mudah menyerangnya. Makanya kalau saya kepada kawan-kawan yang di sesama petani saya selalu menyarankan jaga pH tanah jahe kita, jahe merah ini di posisi 6,5 sampai 7,5. Bagaimana kalau jahe pH tanah tadi di angka 6, maka kita harus menaikkan pH-nya dengan memakai kapur dolomit atau dengan kayak abu sekam, atau kita menyiramnya dengan air garam, air laut atau air garam krosok. Itu untuk menaikkannya. Itu yang kedua tentang medianya. Nah, bagaimana? Terus yang ketiga yang perlu kita ketahui ketinggian tempat jahe itu tumbuh. Kita harus paham juga bahwa jahe itu tumbuh bisa hidup ya. Nah, ini harus dikutip bahwa jahe merah bisa hidup di ketinggian antara 0 sampai 1.600. Sampai ketinggian 1.600 bisa hidup. Nah, hidup ini berbeda dengan hasil. Tapi pada kenyataannya, pada hasil penelitian, uji coba, jahe merah yang hidup di ketinggian 1.200 ke atas, rimpangnya tidak berkembang. Jadi panennya itu lebih banyak akarnya daripada rimpang. Jadi disarankan kalau kita menanam jahe merah ini, haruslah di bawah, kalau ingin mendapatkan hasil maksimal, haruslah di bawah ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Kalaulah di atas 1.200, itu hasilnya
bisa seperti kita bayangkan. Misalnya kalau kita tanam di polybag itu hasilnya bisa sampai 6 kilo satu batang, bisa jadi hasilnya menjadi 2 kilo dari satu batang. Kalau kita tanam di lahan di atas ketinggian 1.200, kalau bisa hasilnya 2 kilo, maka bisa jadi hasilnya cuma 6 on dari satu batang. Nah, itu ketinggian yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian ada satu hal, kemudian untuk bibit. Nah, banyak orang-orang ketika mulai menanam jahe merah ini, mereka tidak paham bibit apa yang bagus di sini yang dipakai. Kadang-kadang ada yang membeli bibit di pasar. Padahal bibit di pasar itu baru berumur 8 bulan. Itu hanya bagus untuk konsumsi, tidak untuk bibit. Bibit yang bagus itu adalah bibit tua yang panen di usia 12 bulan. Artinya bibit tua yang panen di. Nah, kalau kita pemula sering tertipu nih. Ketika kita beli bibit yang bagus ini, panen bibit ini yang 12 bulan ini, ketika tahu-tahu tiba di tempat kita lihat, loh, katanya jahe merah, kok enggak ada warna merahnya gitu. Kok warnanya kusam. Nah, bibit tua merah itu memang tidak ada warna merahnya. Warnanya sudah kusam, lebih agak kayak abu-abuan itu, kayak warna tanah. Jadi kalau ada orang mengatakan bibitnya bagus, warnanya merah menyala aja, jangan beli. Itu berarti bibit muda. Kalau bibit jahe merah yang masih muda itu 8 sampai 10 bulan memang warnanya merah menyala. Maka dia jahe merah. Tapi kalau sudah jadi bibit, warnanya pun jadi kusam seperti warna tanah. Nah, jadi kita beli bibit itu kalau bisa sedapat mungkin belilah langsung di lahan pertanian. Jadi kita bisa melihat bahwa bibitnya itu memang bibit yang bagus, tanahnya itu tanah yang sehat, bahwa bibitnya itu tak boleh ada yang terluka. Nah, kalau terluka ini yang mengundang penyakit. Jadi bebas itu. Kemudian setelah kita punya bibit, setelah media tanam kita sudah ada, ketinggian kita cocok, apakah kita sudah bisa memulai? Tidak. Kita harus melakukan namanya prasemai. Jadi bibit itu harus kita semai. Dalam penyemai ini ada 2 pola yang dipakai umum sama orang. Pertama, pola semainya itu langsung ke lahan atau langsung ke polybag yang besar tadi. Jadi tidak disemai dulu, langsung ditanam. Ada lagi yang kedua disemai di tempat persemaiannya. Kedua pola ini ada plus minusnya. Plus minusnya kalau kita langsung semai, kalau kita semai langsung di lahan, minusnya itu adalah dia tidak akan tumbuh serentak. Jadi berginjai istilah orang, ada yang sudah tumbuhnya 4 tunas, yang ini belum tumbuh gitu. Jadi tumbuhnya tidak serentak. Plusnya di lahan serentak ini kita tidak 2 kali kerja. Jadi kita tidak pindah-pindah lagi. Jadi kalau kita sudah nanam di atas 1.000, maka itu pekerjaan mudah kalau kita langsung semai di lahannya, di tempat medianya. Nah, kalau di tempat persemaian kita semai, plusnya itu adalah kita bisa memilih bibit yang akan kita pindah tanam itu. Jadi nanti panennya bisa serentak. Jadi tidak ada yang kecil, yang apa. Karena ketika kita semai, bibit yang 1 kilo itu, 1 kilo itu kalau bibit super itu hanya bisa dapat 35 batang. Dari 35 batang ini kalau bibit super dia akan tumbuh serentak itu paling 20 batang. 15 lagi pasti akan tumbuh belakangan. Nah, dengan di penyemaian ini yang 20 batang inilah yang kita pindah. 15 lagi bisa kita apakan belakangan. Itu. Jadi tinggal pilih nanti kita mau apa. Kalau kita mau lebih banyak, mau semai misalnya 100 kilo itu bisa dapat 3.500 sampai 6.000 batang bibitnya. Kalau kita semai tentu agak repot. Kalau kita kerja sendiri. Tapi kalau kita pindah di lahan, kita tinggal tunggu saja lagi. Jadi tinggal pilihan kita. Terus yang kedua, yang selanjutnya setelah kita semai, prasemai tadi, apa yang kita lakukan? Nah, bibit yang datang tadi, yang kita punya, tidak bisa tidak langsung disemai. Kenapa?
Karena kalau kita ingin hasil maksimal dan bibit jahe kita ini bebas dari hama penyakit, nah kita harus melakukan beberapa perlakuan. Pertama, ketika bibit datang langsung dari ladang, kita harus mendormankan dulu. Dorman itu istilah di pertanian itu ditidurkan dulu, diistirahatkan dulu selama 5-7 hari, tempat yang tidak terkena panas. Jadi bibit jahe tadi dikeringkan dulu, didormankan dulu, tidur dia dulu karena dia sudah bekerja keras di ladang memproduksi rimpangnya, kemudian diserahkan 5-7 hari. Setelah didormankan 5-7 hari, bibit kemudian baru kita cuci. Dicuci, hati-hati mencuci, jangan sampai terkelupas. Kemudian setelah dicuci, baru kita potek. Potek ini memotong ruas-ruasnya itu. Jadi seluruh ruas kita potong-potong untuk menjadi bibit. Nah, dipotek, baru kemudian kita anginkan lagi. Kita anginkan lagi di sini maksudnya dikeringkan. Jadi bukan dianginkan itu bukan dijemur ya. Jadi dikeringkan di tempat yang teduh selama 1 hari. Setelah kering, setelah dianginkan dari 1 hari, bibit yang setelah dipotek kita rendam dengan ZPT dan fungi. Pestisida nabatinya fungi. Nah, ZPT itu adalah zat perangsang tumbuh. Jadi kita memakai hormon ZPT yaitu bawang merah. Air bawang merah ini kita rendam bersama pestisida nabati fungi yaitu campuran antara bawang putih bersama daun pepaya. Ini kita rendam airnya dan airnya dicampur keduanya pestisida nabati fungi tadi dengan ZPT tadi. Nah, ZPT hormon bawang merah ini gunanya untuk merangsang si rimpang bibit kita ini untuk cepat tumbuh akar. Nah, ZPT pesnak fungi tujuannya adalah mempertahankan, melakukan imunitas pada bibit tadi supaya tidak terserang jamur atau bakteri saat dia ditanam di tempat persemaian. Itu fungsinya. Nah, berapa lama kita rendam dengan ZPT dan fungi dengan pesnak fungi tadi adalah selama 2 jam. Jadi bibit yang setelah dipotek-potek tadi, yang setelah dipotong-potong tadi, kita rendam selama 2 jam. Setelah 2 jam baru dikeringkan lagi, dikeringkan selama 2 hari. Kenapa dikeringkan selama 2 hari? Gunanya agar hormon ZPT tadi meresap pada rimpang yang sudah terbuka tadi dan pesnak fungi tadi juga meresap pada bibit kita. Nah, setelah 2 hari kita anginkan, bukan dijemur ya, dikeringkan, dianginkan, baru kita bisa melakukan penyemaian semai. Apakah di tempat penyemaian, apakah langsung di media tanam. Insya Allah kalau ini kita lakukan, maka bibit kita akan cepat tumbuh tunasnya dan akarnya juga akan cepat besar, akan cepat tumbuh banyak. Dan dia juga akan terbebas dari penyakit yang namanya layu bakteri atau serangan jamur. Nah, berapa lama kita tunggu di penyemaian ini? Kalau di penyemaian itu biasanya, nah hati-hati kalau jangan sampai, biasanya kalau kita tanam sayur 1 minggu 3 hari sudah tumbuh sudah sprout dia, sudah kecambah dia. Nah, kalau jahe merah ini bisa sampai 2 minggu baru dia sprout, baru dia muncul tunas. Setelah 2 minggu. Nah, jadi setelah 4 tunas biasanya muncul 4 daun, itu biasanya 40-45 hari muncul daun, baru 4 daun baru bisa kita pindahkan. Itu kalau kita tempat penyemaian. Kalau kita menanam di lahan ya sudah, kita tinggal melakukan perawatan saja lagi. Nah, itu di penyemaian. Nah, selama penyemaian, karena kita memakai organik, kita harus melakukan pemupukan dan pencegahan anti hama, memberikan imunitas pada si bibit tadi. Bahwa kita juga harus melakukan pemupukan tiap minggu dengan mengasih pupuk organik cair dengan unsur NPK. N-nya lebih, N itu untuk daun, P itu untuk batang, dan akar, K itu untuk apa. Jadi kita memberikan unsurnya lebih pada untuk daun dan batang. Nah, pupuk apa yang bisa pakai pupuk organik cair ini adalah air rendaman kohe kambing atau air urin kelinci atau dari bonggol pisang bisa. Terus bisa juga nanti sekali seminggu kita kasih, ini ibu-ibu ini kalau di rumah
kita bisa menyiramnya dengan air cucian beras. Jadi air cucian beras itu kita kumpulkan saringan air cucian beras yang pertama, itu yang kita pakai untuk jadi pupuk. Atau bisa juga kalau yang di rumah habis cuci ikan atau cuci daging, air cuciannya itu jangan dibuang, siramkan ke tanaman. Itu adalah unsur hara. Nah, pestisida nabatinya apa yang kita pakai? Nah, di sini kita akan melakukan penyemprotan pestisida funginya itu seperti tadi, daun pepaya dan bawang putih. Itu kita kasih selama seminggu supaya memberikan imun ini. Nah, setelah 4 hari baru kita bisa pindah tanam. Nah, pindah tanam inilah yang kita harus jaga bahwa, nah terima kasih sudah muncul ya. Ini adalah langsung pemeliharaan tanaman. Nah, inilah pemeliharaan tanaman ini kita harus melakukan pemeliharaan itu yang kita jaga adalah pertama air, jangan sampai air tergenang, kemudian kita jaga juga jangan sampai ada gulma di dekat tanaman jahe kita itu, yang perlu kita jaga itu dia. Nah, kalau sedang musim hujan, nah yang perlu kita jaga lagi adalah tentang kadar keasaman tanah, pH tanah. Jangan sampai pH tanah itu turun dari 6,5. Nah, karena kalau sudah turun jadi 6, maka jahe merah kita itu rentan diserang oleh penyakit bercak daun. Nah, di jahe merah ini ada 3 yang ditakuti oleh petani jahe. Yang pertama bercak daun. Bercak daun ini tidak mematikan, cuman dia bercak daun itu dia memusnahkan, memakan. Jadi dia memakan daun-daun baru sehingga daun-daun baru itu habis. Padahal kita tahu bahwa jahe itu berkembangnya itu dari fotosintesis itu dari daun. Nah, kalau daunnya habis, bagaimana dia melakukan fotosintesis untuk memperbesar rimpang atau memperbanyak tunasnya? Nah, bercak daun ini itu sangat mudah berkembangnya, dengan ditiup angin maka dia akan pindah ke tanaman-tanaman jahe lagi. Nah, inilah kalau bercak daun kena itu pengobatannya adalah dengan pesnat fungi. Pesnat fungi ini ada banyak di sekitar kita. Kita bisa memakai bawang merah, daun pepaya, daun sirsa, atau pakai lengkuas, kunyit yang lidah buaya gitu. Atau pakai merica, bisa juga pakai cabai kutu, cabai merah atau cabai rawit. Nah kalau itu yang pesnat apanya. Kemudian yang takuti yang paling berbahaya kalau ini tidak mematikan yang bercak daun ini. Yang mematikan itu adalah yang belum ada obatnya, itu adalah virus layu fusarium. Fusarium itu memang dia memakan dari daun, batang, kemudian menghantam pada rimpang. Rimpang pun jadi busuk. Itu belum ada obatnya. Terus ada lagi namanya layu bakteri. Layu bakteri ini yang bersama sedikit beda saja ciri-cirinya dengan layu fusarium. Nah, makanya kalau 2 ini kena, sudahlah selamat ya. Selamat kalau kita punya satu hamparan 1000 bibit, kalau tidak cepat ditangani, 1000 bibit kita akan habis dimakan oleh layu fusarium ini. Karena dia dengan cepat memindah. Jadi layu fusarium itu kalau cirinya daunnya menguning, batangnya layu, kemudian rimpangnya busuk, itu kalau sudah itu terjadi, itu harus cepat kalau kita di polybag atau di karung, harus cepat kita pindahkan karung itu, kemudian batang jahenya itu harus kita musnahkan, dibakar, kemudian kita siram dengan trichoderma. Kalau tidak, dia akan memindah ke tempat yang lain, dengan cepat akan mematikan tanaman-tanaman kita. Begitu juga dengan layu bakteri. Inilah yang ditakuti oleh kalau petani jahe merah. Nah, makanya pemeliharaannya supaya ini tidak terkena, bahwa kita jaga aliran sanitasi lingkungan di tempat bibit jahe, tempat penanaman jahe merah kita ini. Kalau kita tanam di polybag, jaga dia jangan sampai terlalu dekat. Jadi harus ada saluran udara sehingga dia agak bernapas dia. Jadi perputaran udara itu sinarnya itu memang masuk ke seluruh tanaman, menyinari. Jangan sampai tanah media itu lembab. Nah, itu jangan sampai medianya itu lembab. Kemudian yang kita jaga adalah gulma tadi. Kalau gulma sudah ada dekat itu yang sebagai bibit dari bercak daun. Nah,
antisipasi dari layobakteri ini kita berikan sekali 2 minggu dengan trichoderma. Trichoderma ini bisa kita buat dari nasi yang difermentasi, ada caranya, atau bisa juga kalau malas membuatnya itu bisa kita beli di toko pertanian, Tricoge, atau kita bisa mengantisipasinya dengan membuat pupuk. Yang kalau saya pakai di Padang itu, saya membuat pupuk POC, pupuk organik cairnya, pupuk POC bambu namanya. POC bambu ini bahannya adalah akar dan tanah bambu, kemudian dan daun bambu. Ini akar bambu ini sangat bagus untuk mencegah serangan jamur fusarium. Nah, itu yang saya pakai dan saya terapkan sekali 2 minggu, saya siram ke tanaman. Nah, di jahe merah ini ada namanya masa vegetatif dan masa generatif. Masa vegetatif itu berkisar antara 0 sampai 5 bulan. Jadi masa pertumbuhan ya nih, pertumbuhan rimpang tunas nih. Tapi kemudian pada 5 sampai 12 bulan baru masuk pada generatif. Nah, pada umur 0 sampai 4 bulan, ini saya buat 1 sampai 4 bulan, itu masih masa vegetatif, pertumbuhan akar dan tunas. Nah, kita berikan kandungan unsur apanya, POC-nya itu kandungannya N dan P. Kandungan N itu adalah banyakkan dari daun-daun, bisa kita buat sendiri dari dedaunan, dari kue kambing, kemudian dari ampas kopi. Nah, ini kalau kawan-kawan yang pengopi atau di rumahnya ibu-ibu nih yang ada pengopi, ampas kopinya jangan dibuang, kumpulkan di dalam kaleng. Setiap es kopi, ampas itu masukkan ke dalam kaleng, simpan 3 hari atau 4 hari fermentasi di dalam kaleng itu, kemudian baru kita siram ke tanaman. Ampas kopi itu mengandung unsur NPK. Nah, jadi pada masa 1 sampai 4 bulan itu unsur kandungannya itu N dan P. Jadi kalau N itu unsur dedaunan yang lebih banyak. Baik, kawan-kawan peserta webinar semuanya, nampaknya ada gangguan teknologi sehingga materi yang disampaikan Bang Denny terputus. Namun sepertinya Bang Denny sudah bisa masuk ya Bang ya? Dah. Baik Bang Denny, silakan diteruskan lagi materinya kira-kira 5 menit. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui room chat. Silakan Bang Denny dilanjutkan kembali materinya, kira-kira 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Oke. Jadi kawan-kawan, kalau tanah kita subur, maka kita insya Allah bisa mendapatkan hasil dari satu batang jahe, bibit jahe itu bisa menghasilkan 60 rumpun. 60 rumpun ya. Artinya
kalau hitung-hitungannya ya 1 kilo bisa, kalau bibit unggul itu bisa dapat 35 batang, 35 bibit tanaman, maka satu batang dari 35 bibit ini, satu batang tadi bisa menjadikan 60 rumpun. Artinya 60 rumpun itu bisa menghasilkan panen di karung atau di polybag itu bisa menghasilkan panen rata-rata 5 kilo. Jadi kalau 1 kilo kita menanam, kita beli bibit 1 kilo jahe merah organik yang super itu, 5 kilo kalikanlah 35 kilo. Jadi 35 bibit ya, 35 batang tadi dikali 5 kilo. Jadi kita bisa menghasilkan 150 kilo dari 100 kilo bibit jahe. Nah, kalikan sama kawan-kawan berapa kita akan mendapatkan hasil. Artinya kalau kita tidak perlulah kita muluk-muluk berapa ton menghasil, dengan 100 kilo saja kita produksi, kita sudah bisa memasuk para pedagang-pedagang UMKM di yang penjual-penjual bandrek, penjual minuman-minuman atau pembuat instan jahe. Karena saya pernah tanya-tanya kepada pedagang-pedagang bandrek itu, mereka rata-rata menghabiskan antara 1 sampai 2 kilo satu hari. Nah, kalau ada 100 saja pedagang bandrek yang kita pegang, kebutuhan mereka satu hari itu sudah 100 kilo. Satu bulan bisa menjadi 3 ton. Nah, kalau kawan-kawan PBI dari peserta ini nanam jahe merah organik, kita bisa mensuplainya. Nah, bagaimana kita bisa mensuplainya? Kita bisa mengambil alih tempat si pedagang ini membeli biasanya. Kenapa? Kita bisa memakai brand organik. Jadi kalau biasanya mereka beli jahe merah itu dari Pasaman atau Simalungun yang kaya dengan kimia sintetis, maka kita akan mengatakan ini loh lebih bagus memakai jahe merah organik, lebih sehat dan aromanya juga lebih tajam dan rasanya juga lebih bagus daripada jahe merah yang memakai kimia sintetis. Nah, berapa lama panen untuk jahe merah ini? Jahe merah ini panennya ada 3. Jadi kalau kita mau jual ke pasar ke pedagang minuman tadi, bisa kita panen pada umur 8 bulan. Nah, kita bisa panen umur 8 bulan. Kemudian kalau kita ingin jual ke pabrik atau ke ekspor, itu panennya 10 bulan. Nah, kalau untuk bibit, panen 12 bulan. Ini harganya juga beda-beda, antara 8 sampai 10 sampai 12 bulan. Nah, kalau kita ingin apakah kita ingin memasuk, mungkin juga ibu-ibu IKWI ini bisa menginisiasi membuat instan jahe merah IKWI PWI Riau. Harganya juga cukup lumayan. Saya kawan kemarin jual 40.000 seperempat kilo. Jadi 1 kilo itu udah 120.000. Bahannya lebih banyak campuran dengan air dan dengan gula gitu. Nah, itu peluang-peluangnya. Nah, intinya dari nanam jahe merah organik ini adalah pemenuhan nutrisi, pH tanah, kemudian rajin merawatnya. Rajin merawat ini, tanaman itu merawatnya dengan penuh kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Sama dengan manusia. Tanaman itu makhluk hidup, kalau kita merawatnya dengan cinta dan kasih sayang, insya Allah tanaman jahe merah kita itu akan berbakti dia nanti. Demikian Fitra, saya kembalikan dulu ke moderator, ke host. Baik, terima kasih Bang Denny yang telah menyampaikan atau berbagi pengalaman bersama kita di sini. Sebelum kami membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua peserta webinar semuanya, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama PWI Riau dan SPS bersama SKK Migas dan K3S. K3S adalah kontraktor kerjasama, yaitu PT Chevron, kemudian Energi Mega Persada atau EMP, kemudian Bumi Siak Pusako,
Pertamina PHE Siak, Pertamina PHE Kampar, Pertamina EP, dan SP Erlangga. Kemudian juga kami menyampaikan kepada para peserta semuanya yang mengikuti webinar ini, kami melihat ada yang sedang mengemudi kendaraan atau menyetir kendaraan, mohon hati-hati, tetap fokus mengendarai kendaraan, namun juga tetap fokus mengikuti webinar ini. Kemudian kami sampaikan kepada peserta webinar semuanya bahwa narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Azhar Afwan. Beliau juga telah bergabung bersama kita di Zoom meeting pagi ini, pagi menjelang siang ini. Selamat datang Pak Azhar Afwan. Selamat bergabung bersama webinar wartawan PWI Riau. Baik, Bang Denny Risman, terima kasih telah berbagi pengalaman bersama kita di sini. Kemudian waktu kita masih tersisa sekitar 30 menit lagi untuk kita berbagi pengalaman kembali. Cukup banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semuanya terkait dengan budidaya jahe merah. Yang pertama, pertanyaan pertama itu dari Bapak Bakhtarudin. Katanya, berapa jarak antara polybag jika budidaya jahe merah ini menggunakan media polybag? Berapa jaraknya? Silakan Pak Denny Risman. Kalau kita memakai polybag ukuran 50-60 cm itu, kita cukup memakai satu rimpang, satu batang bibit. Jadi kita tidak memakai dua batang, kecuali kalau kita memakai polybagnya ukuran 60-70 cm, baru kita memakai dua rimpang di dalam polybagnya. Jaraknya ya 30 lah. Jadi dari pinggir 20, kemudian di tengah-tengahnya itu antara jahe 1 dengan jahe 2 itu 30, kemudian pinggirnya 20. Jadi kalau diameter 70, bisa kita memakai dua rimpang. Dua batang bibit. Tapi kalau cuman kita pakai yang kecil 50 sampai 60, kita pakai satu batang. Tapi bagusnya untuk memakai polybag itu adalah minimal itu ukuran 50-60. Karena pertumbuhan rimpang jahe itu kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal ya. Karena dari satu batang jahe yang kita tanam di polybag itu bisa menghasilkan 5 kilo hasilnya, atau menjadi 60 sampai 60 batang satu rumpunnya. Itu apa? Jauh. Kira-kira ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Irwan. Katanya begini Pak Denny, berapa tinggi tanah di polybag? Nah, ini masih ada keterkaitan juga nih dengan pertanyaan Bapak Bakhtarudin tadi. Ya, oke. Jadi untuk tanah dasar kita memakai polybag tinggi 50. Maka untuk tanah dasar kita memakai separuhnya 25 cm. Jadi bahan dasar tadi 25 cm ini kita bagi 3. Bisa jadi 7 cm sekam, 7 cm bisa jadi 8 cm tanah atau kohe dan pupuk kompos tadi, dan sisanya tuh yang sekam bakar. Nanti pada umur 1 bulan jahe kita baru kita tambah medianya. Gitu. Terima kasih Pak Denny. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya melalui room chat kita ini dari Bapak Elvi Khairi. Katanya begini,
Pak Denny, karena keterbatasan lahan, apakah jahe merah bisa dibudidaya seperti jahe biasa yang ditanam dalam karung? Kemudian berapa kira-kira modal awal dengan lahan 10 kali 15 meter persegi? Nah, kalau media karung bisa, kan saya bilang tadi bisa media karung, kemudian kita pakai pot juga bisa, pot besar bisa juga, atau cuman kelemahan dari media karung itu adalah dia rentan lapuk. Jadi umur 3 sampai 4 bulan tuh sudah lapuk dia kalau kita tidak memakai karung yang tebal itu. Atau karung yang di dalamnya itu ada yang plastik, ada untuk pakan. Biasanya kawan-kawan pakai yang pakan ayam itu. Pakan ikan atau pakan ayam itu dipakainya. Itu. Ya tergantung saja. Saya cuma kalau 10 kali 15 itu tergantung kita memakai. Karena tinggal kita kalian aja gitu. Kita memakai karung yang 50 60 gitu. Berarti diameternya 60 cm. Nah, kita memakai 150 tadi tanah kita ya berapa? Jaraknya itu harus kita jangan didempetkan. Kalau kita memakai di lahan tadi pakai media karung, kita hanya boleh membuat 2 karung. Safnya 2 ya, safnya 2. Cukup 2 baris. Jadi 2 saja. Jadi tidak boleh kita dempet 4. Dan kemudian kita harus memberi jarak yang ruang antara satu karung dengan karung yang keduanya. Kemudian kita berikan jalan. Nah, kalau di tanah kita lihat di lahan kita itu terendam, kita harus membuat saluran sanitasinya. Jangan sampai ketika musim hujan airnya tergenang di lahan itu. Itu syarat utama betul tuh. Sanitasi jangan sampai tergenang. Saya kurang tahu juga berapa modal yang karena itu tersangkut dengan media yang kita pakai dan bibit yang kita gunakan. Karena bibit dengan media itu mempengaruhi dari asumsi modal kita. Terima kasih Pak Denny. Ini kawan-kawan sangat antusias dengan budidaya jahe merah. Setidaknya sudah ada sekitar 10 pertanyaan yang saya tampung. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Oberlin Marbun. Katanya, berapa lama jahe merah bisa dipanen? Dan adakah jenis-jenis bibit jahe merah ini seperti sawit, ada yang super, ada yang biasa, begitu kira-kira Pak Denny? Ya. Ya, seperti tadi saya bilang, jahe merah ini bisa panennya ada 3. Kalau untuk ke pasar umum, itu panennya pada usia 8 bulan. Kalau ke pasar ekspor atau pabrikan, itu dia minta 10 bulan. Kenapa? Pada umur 8 bulan itu rimpangnya itu masih lembek. Jadi kalau 10 bulan rimpangnya itu sudah padat. Jadi dia kalau pabrik atau ekspor dia penyusutan sangat sedikit lagi. Nah, kalau untuk bibit kita menjualnya pada panen usia 12 bulan. Nah, adakah jenis-jenis varietasnya? Ada. Biasanya yang dikenal itu bibit unggul itu adalah Jahira. Varietas Jahira 1, varietas Jahira 2. Tapi ini biasanya dikeluarkan oleh Balitro ini. Balitro dengan yang menjual ini. Nah, kebanyakan yang dijual di lokal, baik apakah di Pasaman, kalau di Sumbar pusat Pasaman, kalau di Sumatera Utara kampungnya si John itu di Simalungun itu pusatnya itu memang kita tanya ini varietas apa? Ya nggak tahu bang, itu varietas lokal. Jadi kalau udah di lokal itu kita nggak tahu varietasnya. Nah tapi kalau ingin tahu varietas yang unggul itu ya Jahira 1 gitu. Jahira 1 rimpangnya itu besar-besar. Jadi kalau potekannya itu hanya bisa dapat 40 lah, 1 kilo itu dapat 40 batang bibitnya. Jadi kalau jahe kampung potekannya itu bisa dapat 60 sampai 70 bibitnya. Itu Bang Opung, itu yang bisa saya jelaskan. Baik Bang Denny,
Ada lagi nih pertanyaan yang tak kalah menariknya dari Abdul Ghafur. Abdul Ghafur menanyakan begini Pak Denny. Jahe merah akan tumbuh maksimal di daerah yang bercurah hujan tinggi. Sementara di Riau tidak ada daerah yang seperti itu. Apakah tetap memungkinkan kami di Riau membudidayakan dalam skala besar? Jawab mungkin. Mungkin kenapa? Nah, inilah saya selalu ketika saya diminta oleh kawan misalnya, tolonglah lihat lokasi tanah saya gimana cocok atau tidak gitu. Saya akan melihat dulu pertama ketinggiannya, kemudian saya lihat sumber airnya. Nah, untuk di Riau gimana? Ya mungkin gitu. Kalau sumber airnya ada. Nah, kalau di sana di tempat kita mau dalam skala besar sumber airnya tak ada, ini yang menjadi repot gitu. Maka kalau di kawan-kawan petani baik di Jawa maupun di Semolungun pun di daerah utara pun mereka menanam jahe itu pada bulan 10 istilah mereka, pada bulan 10 itu maksudnya bulan November, pada Oktober pada musim hujan. Jadi mereka akan mulai nanam pada musim hujan masuk, baru mereka mulai semai. Kenapa? Jahe merah itu membutuhkan banyak air pada usia vegetatif, pada umur 1 sampai 5 bulan tadi. Pada umur 5 sampai 6 bulan sampai umur 12 bulan, maka dia membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak daripada curah hujan. Maka kalau di tempat kita curah hujannya sedikit, apakah bisa? Bisa, asal kita rajin menyiramnya. Dan itu yang saya lakukan waktu saya mulai pindah tanam di padang itu, di ladang saya itu ketika musim panas. Kata orang ini beresiko pindah tanam pada bulan Agustus, pada saat puncaknya kemarau. Tapi saya yakin karena di tempat saya itu air banyak, kemudian saya punya resep POC pakai PSB untuk menahan tanaman saya supaya cepat beradaptasi dengan cahaya yang over itu. Begitu. Baik, Bang Denny, mudah-mudahan penjelasan Bang Denny dapat dipahami oleh kawan-kawan semuanya. Namun masih banyak lagi nih Mbak Denny pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semuanya nih. Yang datang juga dari Jinto Lumpan Gaul. Katanya begini, Pak Denny, saya sudah menanam jahe merah, kira-kira ukurannya 1 jengkal orang dewasa. Setelah 2 minggu, jahe tersebut banyak yang mati. Apa sebabnya, kata dia? Kata Pak Jinto. Apa tuh Pak Denny sebabnya itu? Nah, itu yang saya bilang sebabnya itu kalau menanam dengan 1 jengkal orang dewasa berarti 1 bulan utuh gitu ya. Padahal istilahnya kalau istilah kami itu nih anak sultan nih yang nanam nih ya. Kenapa satu rimpang utuh itu bisa kita dapatkan bibitnya 6 sampai 8 bibit jahe. Nah, itulah yang saya bilang perlakuan khusus sebelum kita menyemai itu sangat penting supaya dia akarnya bisa, karena kita butuh akarnya cepat keluar, tunasnya cepat tumbuh, kemudian dia tahan sama hama penyakit. Nah, inilah perlakuan khusus itu sebelum kita menyemai itu. Jadi ketika sudah diberikan ZPT sama fungi imunisasi sejak dini, maka dia tahan terhadap hama penyakit ketika dia mulai disemai itu. Nah, kemungkinan besar kenapa dia tidak tumbuh mati ya karena kemungkinan seperti itu tadi, perlakuan khusus itu tadi. Baik Pak Denny, kemudian ada juga pertanyaan dari teman kita Ferry Hendrawan. Bisakah di antara polybag 1 dan polybag kedua itu ditanami dengan tanaman lain? Kira-kira tanaman apa yang pas agar jahe merah ini tetap tumbuh dan subur? Ya kalau tanamnya itu di dalam bersamaan di 1 polybag, saya sarankan jangan.
Jadi kalau misalnya kita tanam satu polybag tadi jahe merah, kemudian kita sarikan dengan tanaman lain di satu polybag itu, saya sarankan jangan. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, jahe merah kita ini kita siapkan, dia akan berkembang menjadi dari satu batang tadi, kita siapkan dia akan tumbuh menjadi 60 rumpun saat panen. Coba bayangkan 60 rumpun itu adalah full itu dalam 60 cm itu. Nah, kalau kita tanam tanaman lain, maka jahe merah kita ini yang akan berbagi tempat dengan tanaman lain. Nah, itu Fitra. Baik. Pak Denny, masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Datang dari Bang Elvi Hairi. Katanya begini, Bang Denny ini kan sudah melakukan budidaya jahe merah di Sumbar. Berapa sih luas lahan Bang Denny di Sumbar itu? Dan sudah berhasilkah? Kalau sudah berhasil dengan luas lahan tadi, berapa kira-kira hasil panennya? Saya seperti saya bilang, saya memulai menanam jahe merah ini untuk skala industri ya. Itu setelah PSBB berakhir, pandemi. Di masa pandemi ini, ketika PSBB mulai berakhir, yang ketat itu, perbatasan Sumbar Riau mulai dibuka, itulah saya bilang saya harus ke ladang supaya menghindari keramaian. Jadi saya memulai menanam jahe itu di ladang itu bulan Juni. Mulai membuka lahan, menyiapkan lahan, menyemai. Pindah tanamnya itu mulai semai bulan Juli, pindah tanam bulan Agustus. Jadi artinya jahe merah saya ini baru berusia 4 bulan. Belum panen, 4 bulan. Terus berapa luas lahan yang saya pakai? Lahan yang saya dipakai, yang di Padang itu ada 0,5 hektar. Tapi yang saya pakai baru 2000 meter. Kenapa? Karena ini juga menyangkut air. Karena saya posisinya itu di atas bukit. Jadi lahan saya ini di atas bukit. Saya memanfaatkan mata air yang ada di atas bukit itu untuk penyiraman. Nah, air mata air inilah yang saya pakai dengan menarik selang. Nah, sepanjang selang itu, sepanjang yang bisa air mengalir dari mata air itu, itulah yang saya pakai lahannya. Jadi karena di sana belum ada listrik, jadi baru saya manfaatkan 2000 meter. Jumlah jahe yang saya tanam itu sekitar 6.000 batang. Itu. Baik, Bang Rini. Terima kasih atas penjelasan pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh kawan-kawan semua yang tergabung di Zoom meeting pagi ini. Kemudian